Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Endi Sonjaya SE, Kepala Desa Kalentambo, Kecamatan Kesakanegara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pertama, kami akan menyampaikan kronologis kehidupan saya sejak menginjak dewasa tahun 80. Saya anak kuli tani sawah, orang tidak mampu dan orang kerja serabutan. Sehingga tahun 78 pergantian kepala desa yang tadinya Bapak Haji Kasmari diganti oleh Bapak Haji Raswan, anggota TNI. Yang awalnya beliau mendaftar TNI sedang bekerja di pabrik kulit Pasar Rebo, Jakarta. Beliau daftar tamtama, izin orang tuanya memakai tukang beca, sehingga beliau jadi tentara. Setelah itu beliau dipindahkan ke Kodam Siliwangi, Bandung. Setelah dari Kodam dipindahkan ke Kodim Subang. Dari Kodim Subang tahun 78 awal dipindahkan ke Koramil, Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Kemudian pas ada pemilihan kepala desa di Desa Kalentambo, sehingga beliau diminta oleh para tokoh dan semua masyarakat Kalentambo untuk mencalonkan kepala desa di Kalentambo tahun 78 dengan layannya Haji Kasmari, incumbent. Sehingga Pak Haji Raswan, orang Sukasari, Swadaya, Kecamatan Dauan, anaknya Aki Juha, Ma'aris, sehingga beliau dalam kompetisi pemilihan Kades tahun 78 tersebut dapatlah didukung oleh masyarakat. Sehingga berjalannya 2 tahun, kami sebagai anak tukang kuli macul di sawah dan tukang kuli serabutan, kemudian kami diangkat oleh Bapak Haji Raswan sebagai anak angkat. Kemudian saya dijadikan anggota pertahanan sipil selama 3 bulan. Sehingga setelah 3 bulan saya ditarik ke Setap menjadi tukang bersih-bersih di kantor desa, tukang membersihkan rumput, ngepel, nyapu di kantor desa, dan kalau jam 4 ngisiin minyak tanah untuk lampu pertoma sebanyak 6 saya laksanakan. Kemudian saya tahun 82 diangkat menjadi kepala dusun, dan karena beliau tahun 84 membeli mobil L300, saya dibelajarin nyetir. Nah, sehingga saya bisa menyetir mobil. Nah, kemudian Bapak angkat saya membuat salah satu CP. Setiap membangun di tiap daerah, di Pamanukan, di Compreng, wilayah Compreng, itu jalan masih belum diperkeras, tetap melaksanakan memborong pembangunan tersebut. Kemudian saya setelah menjabat kepala dusun
kurang lebih 8 tahun. Bapak angkat saya habis masa jabatan, sehingga beliau pulang ke Subang, ke belakang Kodim Subang, di mana belakang Kodim Subang itu asalnya penuh rumput ngerih layaknya hutan, sehingga beliau bangun rumah beliau sendirian. Akhirnya setelah lokasi belakang Kodim itu bersih, nah sehingga banyak yang membangun di situ. Alhamdulillah. Memang aslinya bapak angkat saya itu waktu itu peltuk, pangkatnya peltuk. Sekarang udah purnawirawan, umur sudah 83. Tapi beliau masih cerdas dan masih bisa melakukan ibadah, sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian saya dengan pergantian kepala desa, saya berhenti jadi kepala dusun di Kalentambo, sehingga tahun 92 saya dimohon oleh kepala desa Patimban, dalam hal ini paman istri saya, Bapak Nasuta. Saya di sana dijadikan KUR umum. Kemudian beberapa KUR sudah saya lakonin. Yang terakhir sekali 897 sampai dengan 2012 saya ada di posisi KUR keuangan. Alhamdulillah lancar dan selalu dipercaya oleh pimpinan dan oleh masyarakat secara umum di Patimban. Kemudian tahun 2012 saya mencalonkan di Kalentambo, saya kalah. Sehingga dengan kelegoan kekalahan saya, tidak ada satupun orang yang mendukung ke pihak lawan, saya musuhi enggak. Saya rangkul dan saya kembali ke Patimban menjadi pengusaha tambak udang Paname yang untuk ekspor ke Amerika. Tadi bekas tim sukses lawan saya pada datang meminta maaf, sehingga saya hormati selayaknya dengan teman. Kemudian tahun 2018 Desember saya mencalon kembali di desa Kalentambo, sehingga Allah memberikan saya harus jadi kepala desa Kalentambo, sehingga saya dalam kompetisi tahun 2018 Desember saya jadi kepala desa. Sehingga saya pada saat PJ Bupatinya Pak Haji Ating, saya di awal tahun 2019 langsung dilantik. Alhamdulillah saya langsung bekerja dan tidak ada bekas pertarungan kepala desa bergontok-gontokan, semua bersatu. Dan saya langsung bekerja semangat. Waktu itu level desa Kalentambo ini adalah Swakarsa. Nah, dengan kepemimpinan saya selama dengan tambahan ada 8 tahun, awalnya 6 tahun, ada tambahan 2 tahun. Saya tahun 2020 kena corona 3 tahun. Semua anggaran baik pusat, provinsi, kabupaten dipangkas semua. Tapi tidak pernah mengeluh. Alhamdulillah saya tetap bisa membangun, sehingga tahun 2024 saya bisa membangun dengan kualitas sesuai dengan harapan
Bapak Gubernur setelah dilantik, Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, kalau nggak salah itu masih saudaranya Bapak angkat saya, Pak Haji Raswan bin Juha dari Sukasari. Kemudian saya dengan kerja keras saya, alhamdulillah yang awalnya Kalen Tambo ini bercocok tanam hanya satu kali di musim pengrendeng saja, di musim penghujan saja, karena di ujung yang sekarang berbatasan dengan pelabuhan internasional. Kemudian saya berusaha tanpa melibatkan siapapun atau masyarakat untuk berdemo dan sebagainya, tidak. Saya hanya pendekatan dari pihak pengairan, kepolisian, Koramil, kecamatan, dengan Pak Bupati. Alhamdulillah saya bisa program pertanian itu bercocok tanam 2 kali dan tidak pernah pusok total. Sampai sekarang ini Gadu sekarang alhamdulillah 600 arealnya 624 hektar, yaitu di posisi alhamdulillah bercocok tanam gadu 99% panen dengan bagus. Tuh upaya saya, karena tadi kalau kita hanya mengandalkan dari Bugis wilayah Indramayu, karena pintu bagi sekundernya dari Bugis, saya berupaya diajak oleh desa Ujung Gebang Kabupaten Indramayu dengan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Pusaka Jaya, dengan Kebon Danas Kecamatan Pusaka Jaya, Desa Patimban Desa Kecamatan Pusaka Negara. Kami bermusyawarah untuk membendung Kali Sewo. Sepakat dan mufakat dibuatlah salah satu berita acara, sehingga kami baik dari pihak Indramayu mencari beko tidak dapat, dari Subang juga susah, sehingga musyawarah lagi kesepakatan menggunakan beko swasta atau perusahaan, sehingga kami membuat dengan perusahaan salah satu perjanjian kontrak dengan nominal angka sekian. Alhamdulillah bendungan tersebut manfaat. Yang tadinya blok Kepo itu sekitar 60 hektar enggak terairi, enggak tersawah, enggak bisa nyawa. Sekarang alhamdulillah bisa nyawa semua, termasuk Teruntum, wilayah Desa Patimban, Karanganyar juga, Sukaenok, Kerasa, Bernanas, Sari dan seterusnya, itu bisa bercocok tanam gadu. Alhamdulillah selesai panen. Kemudian tanam gadu saya 99% panen. Apa yang bagus dikomentari oleh Kades Pokok Jawa Tengah, cara menggunakan uang anggaran baik dana desa, Bamprop, ADD, BKU, kami sangat transparan sekali dan kami menggunakan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang ada. Dan di situ ada pendamping desa masing-masing. Kami melaksanakan atau penggunaan uang tersebut pertama dari Musdus, ya, terus ke Musdes, itu yang kami laksanakan. Dan pelaksanaannya tentu apa yang diharapkan oleh Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, kualitasnya harus 20 tahun. Saya sebelumnya, Bapak Gubernur menyampaikan itu, saya sudah melaksanakan. Kualitas 20 tahun, jalan lingkungan maupun jalan desa. Itu. Karena saya mencalonkan kepala desa ini bukan semata-mata
mencari kekayaan. Demi Allah, saya terpanggil jiwa saya untuk memajukan Desa Kalentambo di segala bidang. Alhamdulillah, sekarang sudah tercapai, tinggal sedikit-sedikit. Maka dalam hal ini Desa Kalentambo awalnya dipimpin oleh saya, levelnya Desa Swakarsa. Walaupun kena corona 3 tahun, bisa jadi desa swadaya. Sekarang tahun 2024 menjadi desa mandiri. Alhamdulillah. Cara pembangunannya tadi sesuai dengan RAPBD, APBD. Saya berkoordinasi dengan pendamping desa, baik itu ukuran, lebar, kedalaman, panjang, kualitas. Saya sesuaikan dengan RAP. Terus SPJ-nya juga. Karena saya baik dana desa, Bamprop, ADD, BKU, dari sejak saya menjabat ada SPJ-nya sesuai dengan yang dibangunkan. Boleh dicek antara SPJ dengan fisik. Dan dalam pelaksanaan pembangunan itu walaupun sedikit tetap saya pakai pelang proyek, apalagi jalan desa. Saya tidak pernah polos. Karena itu harus diketahui publik. Dan di akhir tahun saya pangpangkan di perapatan, pemasukan dan pengeluaran apa saja saya pangpangkan di situ semua supaya publik tahu, para sosial kontrol tahu bahwa saya betul-betul menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dan memang kalau niatannya dari kepala desa ini bukan karena Allah, apa sih gaji pokok 2,5 juta, tunjangan 2,5 juta dipotong BPJS 300, tinggal 47. Pengeluaran saya, kebutuhan saya dan anak istri saya itu paling tidak saya 15 juta habis. Uang dari manakah itu? Saya memang punya usaha di luar. Saya tidak usaha di dalam anggaran. Saya usaha di luar, baik nyawa, ya, bercocok tanam, maupun kerjasama dengan orang yang punya pabrik heran yang mutakhir, pabriknya yang modern. Alhamdulillah bisa mencukupi anak-anak dan istri saya. Kemudian Bapak Kades Pohot, pelaksanaan tugas saya, menjalankan tugas saya seperti itu, saya selalu hati-hati karena itu bukan milik saya. Saya kalau ditegur sama APH mendingan, tapi kalau sudah ditegur sama yang kuasa, mau ngomong apa. Dan tentunya ingat, saya sekarang masih bisa bicara, belum tentu nanti sore atau besok saya diambil sama Allah melalui malaikat. Maka dalam ini kami hidup ini sudah sadar, uang, harta, jabatan bukan jaminan untuk hidup ini. Timbang yang dibawa itu bukan harta berlimpah, istri cantik, akan tetapi perbuatanlah yang dibawa itu. Kita mati. Maka dalam hal ini, sekali lagi, saya Kepala Desa Kalentambo, Kecamatan Sudara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, saya akan menyampaikan tentunya dan akan membantu mendukung pemerintahan sekarang, terutama kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto, Pak Kajagung, Bapak Menteri Purbaya Yudi Sadewa, Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang berasal dari Dusun Swadaya yang sekarang Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan. Saya siap untuk membantu karena sesuai dengan undang-undang
Dasar tahun 1945 bahwa seluruh warga negara Indonesia yang sudah cukup umur sampai tahun umur 55 itu wajib bela negara. Maka dalam hal ini apa salahnya saya sebagai warga negara Indonesia untuk membantu orang-orang yang tadi kami sebutkan, pejabat-pejabat yang kami tadi sebutkan, ada hak di sana untuk demi keadilan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam hal ini sekali lagi saya mendukung kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Keuangan, Bapak Kajagung, Bapak Gubernur, sudah waktunya Indonesia ini levelnya harus naik. Jangan dari dulu Indonesia ini hanya negara berkembang dan berkembang. Maka dalam ini Bapak Prabowo harus lebih tegas dalam memerangi oknum-oknum koruptor, tumpas sampai akar-akarnya. Saya Endison Jaya, apabila diperlukan oleh bapak-bapak, saya siap untuk membantu demi terciptanya Indonesia sesuai dengan harapan Bapak Prabowo tahun 2045 menjadi negara emas, sehingga timbul keadilan, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sesuai dengan dari para pengamat, hitung-hitungan penghasilan Indonesia yang ada di perut bumi maupun di atas bumi dengan jumlah penduduk yang ada, itu kalau memang koruptor semua diberantas dan dimeraratkan, oknum-oknum koruptor itu, kita bangsa Indonesia satu bulan akan kebagian 20 juta per bulan. Apakah itu tidak merdeka? Apakah itu tidak tadi sesuai dengan harapan Bapak Prabowo? Maka dalam hal ini perlu diketahui, saya berbicara ini bukan hanya katanya. Dari tahun 80 sudah bekerja di pemerintahan desa, walaupun pemerintahan terbawah. Sekarang jadi kepala desa, saya ujung tombak daripada negara atau Bapak Presiden. Karena kepala desa ini harus bisa melaksanakan peraturan undang-undang yang dibuat oleh para pembantu presiden, Bapak Presiden, para menteri, para badan, itu semua peraturannya bermuara pada kepala desa, harus dilaksanakan oleh kepala desa. Maka dalam hal ini, insya Allah, Bapak Prabowo, Bapak Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa, dan Bapak Kajagung, Bapak Gubernur, teruskan berantas, jangan pandang bulu para koruptor, oknum-oknum koruptor, biar negara kita ini menjadi negara maju. Kemudian apabila saya diperlukan untuk membantu negara Republik Indonesia demi keadilan sesuai dengan sila Pancasila, sila kelima, saya siap dan siap untuk membantu sampai tetes darah penghabisan, biar saya mati untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun itu, saya berbicara begini, barangkali ada oknum yang tidak terima, mau nyulik saya, membunuh saya siap mati demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Bapak perlu ketahui, dengan adanya pelabuhan internasional di Desa Patimban, saya Desa Kalentambo yang paling terdampak karena berbatasan langsung antara Patimban dengan Kalentambo. Pelabuhan dari ujung timur sampai ke ujung barat itu berbatasannya dengan Desa Kalentambo. Akan tetapi program Bapak Prabowo, program ketahanan pangan nasional, pesawahan kami yang ada di Desa Kalentambo, di Blok 2, Blok 3, Blok 4, apabila musim penghujan itu selalu kebanjiran. Masyarakat petani saya rugi. Dari dulu tahun 2022 saya mengajukan surat ke KSOP, diketahui Pak Camat tidak pernah diindahkan. Bahkan muaranya yang ada di wilayah Patimban, Kali Kelung tersebut
banyak yang membuat empang tidak ditata, menghalangi saluran tersebut sehingga terjadi itu kebanjiran setiap musim penghujan. Maka dalam hal ini tolong Pak SOP perhatikan ini, normalisasilah Kali Ciliwung yang ke laut itu, karena itu kali sudah masuk backup area, harus diperlebar, diperdalam, jembatan yang ke bawah harus diangkat biar sama-sama lancar, pelabuhan lancar, pertanian juga lancar. Kemudian kepada Kementerian PU, BBWS, PSDA, PJT, demi lancarnya program ketahanan pangan bagi kami yang pesawahannya di ujung sekali, dengan adanya infrastruktur saluran sekunder, subsekunder dari Bojong, PMK 8 sampai BG1, BG2, BG3, BG4, BG5, SS Patimban, itu nggak ada yang benar karena tidak pernah dinormalisasi secara permanen. Jembatan Bojong Tengah, Bojong Jaya, buatan Belanda, itu yang menjadi penghalang arusnya air dari PMK 8 ke wilayah kami. Maka dalam ini Bapak Bupati agar jembatan tersebut segera direvitalisasi dan bendungan secara permanen. Jembatan Bojong Tengah, Bojong Jaya, buatan Belanda, itu yang menjadi penghalang arusnya air dari PMK 8 ke wilayah kami. Maka dalam ini Bapak Bupati agar jembatan tersebut segera direvitalisasi. Bendungan yang ada di wilayah Bojong Jaya itu yang jadi penghalang harus dibongkar, sesuaikan dengan lebar saluran sekunder 5,5 meter. Karena sekarang kenyataannya akibat kendala dari situ hanya ada 2,5 meter, sehingga menjadi kendala arus air ke wilayah ujung, yaitu wilayah kami. Karena tadi Bapak Prabowo atau pemerintahan pusat dengan program ketahanan pangan nasional, semua pihak kepulauan yang ada di Indonesia, Papua, Kalimantan, Sumatera, membuat waduk dan memperluas tanah pesawahan, perkebunan. Kenapa sih kami sejak zaman Belanda atau yang saya ingat 65 tahun sekarang itu bukan tanah hujan, akan tetapi tanah pengairan teknis. Cuman kalau dulu itu dipelihara, zaman Pak Harto itu dipelihara, sekundernya, subsekundernya, saluran cacinya. Tapi sekarang tidak ada sama sekali, sehingga hampir rapat semua. Itulah. Karena saya, walaupun keadaan demikian, saya kadang-kadang suka mengalah. Menggunakan beko menormalisasi itu. Demi terciptanya ketahanan pangan nasional. Ya. Tuh. Maka dalam ini sekali lagi, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Bapak Jaksa Agung, Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, ragu, jangan takut-takut. Pasti orang berjuang demi kebenaran akan banyak musuhnya. Musuhnya tidak main-main tentu pasti. Pasti tidak main-main. Orang yang banyak duitnya. Orang berani-berani. Tapi manusia ini ingat, di hadapan Allah itu sama. Maka dalam ini jangan takut. Semua manusia di hadapan Allah sama. Maka dalam ini jangan takut mati. Kematian itu ada di tangan Allah dan rahasia Allah. Maka maju terus, tumpas oknum-oknum pejabat atau swasta atau BUMN yang merusak anggaran negara. Jangan pilih bulu, berantas semua. Saya Kepala Desa Kalian Tambo siap untuk mendukung, siap untuk maju. Kalaupun saya mati demi negara, saya siap. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
kami akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.